semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh ya, perkenalkan kami dari mahasiswa STI Dr. Kahijit Mutakin. Di sini kami mendapatkan tugas untuk memaparkan materi yang berjudul akreditasi pendidikan anak usia dini. Oke, di sini saya tidak sendiri, ada teman saya yaitu Teh Apriani, dan ada juga Budianawati, dan ada juga Bu Siti Khadijah Robiato Adawiyah. Kita langsung saja ke pemateri pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Teh Apri. Kepadanya saya persilahkan, dan nanti akan dilanjutkan juga kepada Budianawati, dan yang terakhir yaitu akan dilanjutkan dengan Bu Siti Khadijah. Selamat menyimak teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang pengertian akreditasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pada pasal 1 ayat 22 bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1 menyebutkan bahwa akreditasi tersebut dilakukan untuk program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pada pasal 60 ayat 2 juga menyebutkan bahwa akreditasi dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Nah, ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 diatur lebih lanjut menurut pasal 60 ayat 4 oleh peraturan pemerintah. Terkait dengan sertifikat kompetensi seperti halnya di dalam pelatihan atau kursus diberikan oleh lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi oleh lembaga sertifikasi. Hal tersebut berarti bahwa suatu pendidikan yang tidak terakreditasi tidak dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta didiknya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang mengatur lebih lanjut akreditasi merupakan salah satu alat untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan SNP. Peraturan pemerintah di atas pada pasal 86 ayat 3 menyatakan bahwa akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada SNP. Dengan demikian, akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Dalam operasionalnya, akreditasi PAUD dan PNF menggunakan instrumen penilaian yang rancang berdasar kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dikembangkan dari 8 SNP. Hasil akreditasi sendiri merupakan bentuk akuntabilitas publik yang harus dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif. Itulah pemaparan tentang pengertian akreditasi. Dasar akreditasi.
Pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga evaluasi mandiri yang berwenang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi sifat akuntabilitas publik, objektif, adil, transparan, dan komprehensif atas pelaksanaan akreditasi tersebut. Hal tersebut juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penilaian kelayakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi satuan PAUD dan PNF. Akreditasi PAUD dan PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PAUD dan PNF. Mereka wajib mengajukan permohonan bila telah siap. Satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib memberikan jawaban yang jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efisien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui oleh publik, masyarakat umum. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan yang berdasarkan mutu yang diinginkan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu dalam pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, maka satuan pendidikan PAUD atau PNF Satuan Pendidikan PAUD dan PNF akan selalu siap memberikan layanan terbaik di samping siap untuk menerima program-program terkait dan peningkatan mutu lainnya. Nah, secara rinci, ke-8 standar nasional tersebut menurut PP nomor 32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP nomor 19/2005 tentang standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya 8 standar akreditasi, terutama kemarin-kemarin sekolahnya yang sudah terakreditasi nih. Nah, standar yang pertama itu ada standar kompetensi kelulusan. Standar yang kedua ada standar isi. Standar yang ketiga ada standar proses. Standar keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Yang keenam ada standar pengelolaan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Yang kedelapan ada standar penilaian. Dari 8 standar itu memiliki anak buah ataupun butir-butir yang harus dipenuhi dalam pengisian EDS pada aplikasi Sispena. Mungkin yang sudah tahu di tahun 2019 yang sudah terakreditasi sering mengisi Sispena. Nah, apa sih dari 8 standar itu butir-butirnya? Kita akan kupas ya. Nah, standar yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan. Di sini butir-butir yang ada yaitu yang pertama, tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak ditunjukkan ataupun dibuktikan dengan tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Nah, diusahakan pihak sekolah itu selalu mengontrol ataupun menimbang berat badan anak, tinggi badan anak, lingkar kepalanya minimal sebulan sekali gitu. Nanti setelah kurun waktu 1 bulan sekali buatlah grafik. Dari grafik itu kita akan kelihatan mengerucutnya itu grafik itu ke atas ataupun ke bawah. Nah, di situ nanti akan diketahui gizi seimbang seorang anak itu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu pencapaian perkembangan yang kita tahu itu STTPA. Maka dalam proses pembelajaran itu kita menggunakan STTPA atau enggak. Nah, masih standar 1
Poin 1.1.4 yaitu pencapaian perkembangan didokumentasikan dengan KMS ataupun deteksi dini tumbuh kembang anak ataupun KPSP kuesioner praskreening perkembangan dalam buku SDIDTK. Nah, seperti itu ya standar 1. Nah, di sini juga ada standar 2 yaitu standar isi. Standar isi ini anak buahnya ataupun butir-butirnya itu adalah kurikulum. Dimana teman-teman pasti sudah tahu kurikulum ya. Di dalam kurikulum itu ada visi, misi, tujuan, muatan pembelajaran, pengaturan lama belajar, kalender pendidikan, program semester, program RPPM, RPPH. Nah, di situ bukti pembelajaran sekolah itu sudah tertuang di dalam kurikulum. Bagus dan tidaknya sekolah itu bagaimana dia memanage kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya yaitu acuan kurikulum. 2.1.2 itu adalah acuan kurikulum. Nah, acuan kurikulum di sini teman-teman memakai acuan kurikulum nasional kah atau internasional kah? Boleh kita mengacu ke internasional, tetapi kita harus melestarikan dulu terlebih dahulu yaitu kurikulum nasional. Boleh juga kita melestarikan kurikulum lokal yang ada di wilayah atau di kabupaten kita sendiri, karena pemerintahan itu memberikan mandat otonomi daerah untuk kebijakan masing-masing kabupaten atau wilayah. Otomatis di sektor pendidikan pun Purwakarta misalnya memiliki kurikulum lokal tersendiri. Nah, dalam pembuatan kurikulum ini yaitu 2.1.3 harus didokumentasikan, di mana kala kita melakukan perombakan kurikulum dalam setiap tahun ajaran yang baru itu, kita harus membuat notula rapat, daftar hadir rapat, berita acara, dan penetapan kurikulum yang digunakan atau kurikulum tersebut disahkan. Selanjutnya yaitu 2.2 yaitu tentang kompetensi perilaku keselamatan diri anak. Jadi di sekolah itu kita harus memiliki panduan untuk perlindungan terhadap anak. Ada buku panduan perlindungan terhadap kekerasan fisik, kejahatan seksual, kekerasan fisik, dan terhadap diskriminasi. Nah, selanjutnya yaitu standar proses. Di dalam standar proses itu ada penuangan dari standar isi. Nah, di standar proses ini ada yang namanya prosem atau program semester. Mungkin teman-teman pasti sudah jago-jago semuanya deh. Nah, di dalam prosem itu ada bagan ataupun bagian dari itu yaitu daftar tema, subtema dalam setiap tema, alokasi waktu, kompetensi dasar dalam setiap tema. Nah, selanjutnya itu ada RPPM. Nah, di dalam RPPM pasti ada identitas program layanan, misalnya nama satuan PAUD-nya, bulan, minggu, tema, subtema, kelompok, aspek perkembangan, materi pembelajaran, rencana kegiatan. Selanjutnya ada lagi nih RPPH paling akhir. Nah, RPPH ini lebih banyak anak buahnya. Ada identitas program, satuan, terus tema dan subtema lebih spesifik lagi. Sehingga di dalam ini ada kegiatan pembukaan, inti, penutup, penilaiannya, terus media apa saja yang dipakai. Terus untuk selanjutnya yaitu 3.1.4 itu program holistik integratif. Nah, di sekolah itu kita harus memiliki program holistik integratif. Misalnya seperti apa sih? Kita melaksanakan layanan kesehatan. Misalnya kita mengundang ahli kesehatan dari puskesmas. Kita mau melakukan kerjasama atau MOU untuk melakukan pemeriksaan gizi ataupun gigi kepada anak minimal ya 3 bulan sekali. Terus harus ada perawatan, pengasuhan, perlindungan terhadap anak. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua. Di standar 3 itu kita harus melibatkan orang tua. Bagaimana caranya? Kita buat tim komite sekolah. Tim komite sekolah itu nanti akan mengkoordinir masukan-masukan yang ada dari orang tua lain. Jadi masukan-masukan itu tidak langsung terhadap kita ataupun kepala sekolah. Maka yang menampung itu adalah
ketua komite itu. Nanti kita gunakan buku penghubung, di mana buku penghubung itu digunakan untuk proses pembelajaran. Misalnya untuk hari besok kita akan belajar apa nih, sampaikan ke buku penghubung supaya orang tua tahu apa-apa yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran kita, ataupun mau mengadakan rapat. Nah, dikasih tahu di buku penghubung. Ataupun ada libur mendadak, maka kita kasih tahu di buku penghubung. Selain dari via WhatsApp, jadi harus ada tertulis seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu pengawasan pembelajaran. 3.3 yaitu pengawasan pembelajaran. Nah, pengawasan pembelajaran ini adalah dinamakan supervisi pembelajaran, di mana supervisi pembelajaran ini dilaksanakan oleh kepala sekolah terhadap guru. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan dalam supervisi? Tentunya kita harus menjadwalkan terlebih dahulu. Kurun waktu 1 semester itu 2 kali. Nah, biasanya dilaksanakan kan Juli, Agustus, September nih. September supervisi tahap pertama, Desember supervisi tahap kedua. Nah, selanjutnya semester 2 laksanakan lagi ya. Nah, di situ muatannya itu dalam konten teksnya itu ada waktu, ada nama guru, temuan supervisi, dan tindak lanjut. Apabila ada guru yang tidak mampu melaksanakan pembelajaran, maka kita harus mengadakan tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu yaitu seperti apa? Menyarankan guru itu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang proses pembelajaran PAUD. Nah, standar 4 yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana cara untuk ataupun penunjang proses pembelajaran yang maksimal itu yaitu tergantung pada guru. Guru seperti apa sih? Nah, kita harus tahu spesifik atau jenis-jenis dalam PAUD itu. Ada apabila jenjang guru itu lulusannya dari SMA itu sebagai pengasuh. Nah, kalau dari kualifikasi S1 sebagai guru, tetapi dari lulusan SMA juga bisa ikut serta. Pemerintah selalu menyediakan pelatihan-pelatihan untuk menunjang kualifikasi penyetaraan bagi guru yang belum mampu kuliah S1, misalnya dengan diklat dasar. Setelah diklat dasar dilanjutkan dengan diklat lanjutan. Setelah diklat lanjutan dilakukan lagi diklat mahir. Maka kesetaranya itu seperti 2 semester pembelajaran dalam kuliah. Nah, yang ikut serta dari diklat dasar, lanjutan, dan menengah. Nah, di sini memang banyak sekali guru PAUD yang masih SMA. Nah, tetapi jangan berkecil hati. Marilah kita kuliah lagi supaya kesetaraan atau kesejahteraan terhadap kita menjadi lebih maju lagi. Karena pemerintah mencanangkan beasiswa ataupun kesejahteraan bagi guru yang mau menyetarakan kualifikasi pendidikannya. Nah, dari sini tenaga pendidik itu seperti guru ya, tenaga kependidikan itu seperti operator, pembuat administrasi, TU, penjaga sekolah, kebersihan, nah seperti itu. Nanti file-file ijazah-ijazahnya itu ataupun sertifikat-sertifikat pelatihannya itu disertakan, nanti dikirim gitu. Nah, selanjutnya yaitu standar 5, standar sarana prasarana. Di sini segala sesuatu penunjang untuk proses pembelajaran pasti ada sarana dan prasarana. Sarana di sini banyak ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ada apa ya luar, apa ya dalam. Nah, alat bermain sensorik, bermain peran, bangunan, seni, keaksaraan, perosotan dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya yaitu apa itu sarana itu dipoto terus dikirimkan. Nah, sarana yang lainnya yaitu yang harus ada adalah toilet, tempat cuci tangan, tempat pembuangan sampah. Nah, di sini toilet itu harus bersih. Tempat cuci tangan minimal ada 2 dalam satu sekolah. Tempat sampah yang tertutup itu yang bagus. Nah, prasarananya itu yaitu luas lahan.
luas lahan yang harus dimiliki oleh sekolah itu kurang lebih paling sedikit 100 meter. Kenapa 100 meter? Nah, mungkin memang dana yang kita dapatkan itu hanya mampu 100 meter. Tetapi alangkah baiknya untuk PAUD itu dalam proses pembelajaran mereka harus luas. Nah, tetapi nanti walaupun 100 meter kita bisa memodif keadaan proses pembelajaran supaya menyenangkan. Nah, di sini juga ada status lahan. Status lahan yang dimiliki PAUD itu apakah milik sendiri, sewa, ataupun milik orang lain. Jenis ruangan. Nah, jenis ruangan anak ini harus disiapkan ya. Ada ruang kegiatan anak, ruang pendidik, dan tenaga pendidikan. Nah, di dalam standar ini juga diketahui harus tersedia instalasi listrik. Nah, untuk apa sih instalasi listrik? Dalam proses pembelajaran kita perlu kan menggunakan laptop apabila kita mau senam ataupun untuk mengirimkan data ke pusat. Nah, selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Di sini standar 6 yaitu standar pengelolaan ada 6.1 itu perencanaan. Di dalam perencanaan itu tergantung kita dari visi, misi, dan tujuan. Di dalam perencanaan visi dan misi dan tujuan itu terlaksana enggak, terimplementasikan atau enggak. Nah, dalam standar pengelolaan ini selanjutnya yaitu rencana kerja tahunan. Nah, di dalam rencana kerja tahunan ini kita harus merencanakan sebelum tahun ajaran baru datang. Nah, apa saja yang harus direncanakan? Yaitu perekrutan peserta didik, kurikulumnya itu sebelum bulan Juli kita harus membuat dari bulan Juni. Alangkah baiknya itu dari sebelum-sebelumnya. Nah, terus pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan pendanaan, peran serta masyarakat. Itu semua harus direncanakan. Apakah untuk tenaga pendidik akan ada kenaikan gaji? Ataupun bagaimana dari sarana prasarana, apakah kita akan memajukan sarana prasarananya atau menyiapkan yang lain ataupun merencanakan ingin membuat ini, ingin membuat itu, maka tuangkanlah di RKT, rencana kerja tahunan. Nah, selanjutnya yaitu ada kalender pendidikan. Kita boleh mengacu kalender pendidikan dari pusat ataupun dinas pendidikan, tetapi kita harus memiliki kalender sendiri di mana dalam suatu kegiatan itu akan lebih bagus lagi kita meluncurkan kegiatan sendiri sesuai dengan tema. Misalnya di kalender pendidikan itu di minggu pertama atau minggu kedua di tema lingkungan kita akan mengunjungi lingkungan sekolah ataupun di sekitar sekolah. Nah, itu masuk ke dalam kalender pendidikan, dituliskan supaya kita tidak lupa. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah misalnya kita dalam satu sekolah itu membuat bagan dari struktur yayasan, terus dari bawahnya itu kepala sekolah, di bawah kepala sekolah itu ada guru-guru, terus ada staf, terus yang terakhir adalah siswa dan masyarakat. Nah, dari struktur organisasi itu kita menuangkan dengan yang namanya itu tupoksi, tugas pokok fungsi yang sudah tertera dari bagan. Fungsinya kepala sekolah, fungsinya ketua yayasan, fungsinya pendidik ataupun fungsinya tenaga pendidikan dituangkan dalam tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, panduan pelaksanaan yang harus misalnya kita itu akan melaksanakan membuat kurikulum, maka harus ada buku panduan tentang pembuatan kurikulum. Nah, misalnya kita ini kurikulum 13, maka harus ada buku panduan kurikulum 13. Terus panduan pelaksanaan pembelajaran, sarana prasarana, tentang pengelolaan kelas juga ada buku panduannya. Maka kita harus memiliki semua itu. Selanjutnya yaitu layanan yang kita layani. Nah, ada apakah kita melayani usia 2-4 tahun atau usia dari 4-6 tahun. Nah, di situ juga berbanding rasio seorang guru.
Nah, misalnya kita untuk umur 4 sampai 6 tahun itu berbanding guru 1 berbanding 15. Kenapa? Satu guru berbanding 15 karena di usia sampai dari 4 sampai 6 tahun itu sudah mandiri. Jadi bandingannya itu 15 berbanding 1. Nah, dalam proses pembelajaran juga dispesifikan, dipisahkan antara anak 4 sampai 6 tahun, 2 sampai 4 tahun itu 2 sampai 4 tahun dan 4 sampai 6 tahun itu berbeda ya. 2 sampai 4 tahun 150 menit dan 4 sampai 6 tahun 180 menit. Nah, maka diperhitungkan lamanya belajar dalam 1 minggu. Untuk 2 sampai 6 tahun 360 menit. Nah, untuk 4 sampai 6 tahun 540 menit atau 900 menit. Nah, di dalam standar pengolahan ini ada yang namanya tingkat kehadiran pendidik dan tenaga pendidikan. Maka guru itu harus menandatangani kehadiran dalam setiap harinya. Terus ada pengawasan dari satuan pengawas ataupun yayasan terhadap lembaga. Misalnya dalam TK itu yang ada yang namanya pengawas. Dan untuk KBSP STPA itu ada yang nama penilik. Nah, pengawas dan penilik ini akan terjun langsung ke lapangan untuk melihat situasi proses pembelajaran dengan yang namanya supervisi. Melihat apakah dalam proses pembelajaran itu sudah maksimal dan sesuai dengan kurikulum yang ada di lembaga itu. Selanjutnya yaitu ada standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini pasti berhubungan dengan keuangan. Nah, yang pertama itu 7.1 perencanaan pembiayaan anggaran penerimaan belanja dan belanja sekolah itu atau disebut dengan RAPBS, rencana anggaran penerimaan dan belanja sekolah. Biasanya kita meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya personal. Biaya investasi itu seperti apa? Nah, kita harus tahu nih pendapatan apa saja yang akan kita dapatkan dalam tahun ajaran tersebut. Kita harus tahu pendapatan dan pengeluaran yang sudah biasa kita keluarkan itu, apakah pendapatannya itu akan ada ataupun tidak. Maka kita harus memanage lebih dahulu supaya pengeluarannya itu tidak besar daripada pendapatan. Nah, selanjutnya yaitu administrasi keuangan. Dalam proses administrasi keuangan itu harus tertib. Ada yang namanya buku kas, laporan keuangan. Di dalam buku kas itu terbagi dengan beberapa. Ada buku kas umum, ada buku kas pendapatan, ada buku kas pengeluaran. Nah, dari buku kas terpisah ini, pendapatan dan pengeluaran nanti supaya balance dengan buku kas umum. Nah, setelah semuanya tercover dari buku kas umum dan pendapatan pengeluaran itu, maka kita wajib melaporkan kepada pihak kepala sekolah ataupun melaporkan terhadap guru-guru, karena supaya adanya keterbukaan dalam keuangan itu sangat rentan sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu standar 8. Standar 8 itu adalah standar penilaian pendidikan atau asesmen. Nah, standar pendidikan di sini adalah memiliki perencanaan, di antaranya itu tujuan, prinsip, prosedur, teknik penilaian, dan waktu pengelolaan data dan laporan. Maka dalam pelaksanaan proses asesmen atau penilaian terhadap anak usia dini adalah ada 3. Ada penilaian checklist, ada penilaian catatan anekdot, ada penilaian hasil karya. Nah, di sini penilaian checklist itu nanti dari RPPH itu kita ambil datanya. Dari mulai KDKI yang kita tuangkan ke dalam RPPH itu, ambil kita datanya itu, maka dituangkan ke dalam penilaian checklist. Kalau catatan anekdot itu nanti terserah apakah ada ataupun tidak, walaupun ada maka catat di penilaian anekdot. Nah, penilaian hasil karya itu adalah penilaian hasil kerja anak yang dipoto, nanti dimasukkan ke bagan itu hasil anak atas nama siapa, kita
filekan itu semua. Nah, selanjutnya standar 8 yang terakhir yaitu pelaporan. Dalam proses pelaporan, misalnya kita ada tiap semester sekali, tahun sekali yaitu pembagian rapot, dan setiap tahun sekali yaitu pembagian ijazah. Maka saya sarankan dalam proses pelaporan, hasil penilaian anak itu jangan hanya satu semester sekali yang lebih kecilnya. Saya sarankan itu setiap 1 bulan sekali. Atau kalau bisa setiap satu tema habis, laporkan ke orang tua. Nah, supaya orang tua tahu hasil ataupun pemahaman anak dalam proses pembelajaran itu kita mengetahui. Ya, nah demikianlah dari 8 standar akreditasi yang sudah saya jelaskan. Nah, alhamdulillah semuanya telah terpaparkan oleh para pemateri. Di sini saya akan menyimpulkan dari semua pemateri, apa sih akreditasi itu? Akreditasi itu adalah suatu penilaian bagaimana kualitas suatu lembaga. Lebih simpelnya seperti itu. Dan apa saja sih agar kita bisa memenuhi akreditasi dengan nilai yang memuaskan, yaitu dengan memenuhi dengan 8 standar itu yang sudah dijelaskan panjang lebar banget yang sudah dijelaskan oleh Bu Siti Khadijah. Apa saja dapat standarnya? Semoga teman-teman bisa menyimak. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dalam penyajiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh ya, yang menyimak harap menekan tombol ini di grup ya, di grup WA. Dadah.